Bab 505, Sekte Xuan Yuan, Planet Tianyun, planet budidaya peringkat 7 di bawah aliansi budidaya. Dapat dikatakan bahwa bahkan di antara planet budidaya peringkat 7, itu adalah eksistensi tingkat atas, dan itu karena ada seseorang bernama All-Seer di planet Tianyun. The All-Seer dianggap sebagai orang bijak yang sangat dihormati di generasinya, dia bahkan memiliki kursi di aliansi budidaya. Dia adalah seseorang yang tidak ingin diganggu oleh banyak orang. Planet budidaya peringkat 7 biasanya memiliki banyak planet budidaya peringkat 6 di bawah kendali mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, tetapi ini tidak berlaku untuk planet Tianyun. Hanya ada 5 planet kultivasi di sekitar planet Tianyun, dan semuanya adalah planet kultivasi peringkat 6. Mereka diberi nama surga, bumi, manusia, kehidupan, dan takdir. Belum diartikan ada susunan transfer raksasa yang menghubungkan kelima planet ini ke planet Tianyun. Namun, biaya pembukaannya besar, sehingga tidak mudah digunakan. Selain kelima planet tersebut, masih banyak lagi planet yang lebih kecil di sekitar planet Tianyun. Ini semua adalah gua budidaya pribadi monster tua. Meskipun ada arai transfer yang menghubungkan mereka, mereka biasanya disegel dan tidak mudah dibuka. Di bagian paling timur planet Tianyun, ada susunan transfer raksasa. Arai transfer ini dikendalikan oleh Sekte Nasib Surgawi dan memiliki seseorang yang ditempatkan di sana sepanjang tahun. Zhao Zi adalah salah satu penjaga yang bertanggung jawab atas area ini. Dia bangun pagi-pagi dan telah duduk dalam posisi lotus di luar arai sejak saat itu. Zhao Zi adalah murid generasi kelima divisi hijau. Dia telah berkultivasi selama 700 tahun dan telah mencapai tahap pertengahan Soul Formation. Dia kurang lebih puas dengan hidupnya. Harus dikatakan bahwa hanya menjadi murid dari Sekte Nasib Surgawi memberinya posisi yang sangat tinggi di planet ini. Kemanapun dia pergi, dia akan dikagumi dan dihormati oleh orang lain. Zhao Zi membuka matanya dan menghela nafas panjang. Hanya 3 bulan lagi dan seseorang akan datang menggantikan saya. Begitu saya kembali ke sekte, saya harus berkultivasi pintu tertutup selama beberapa tahun untuk mendorong ke tahap akhir formasi jiwa. Setelah saya mencapai tahap akhir dari formasi jiwa, saya akan mendaftar untuk meninggalkan sekte untuk berlatih. Jika saya bisa mendapatkan giok surgawi, maka saya, Zhao Zi, mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Sambil memikirkan hal ini, mata Zhao Zi menunjukkan ekspresi kerinduan. Sayangnya, keberuntunganku tidak bagus. Jika saya seberuntung leluhur yang diterima langsung sebagai murid pendiri leluhur, maka semua ini tidak akan menjadi masalah. Sayangnya, sejak saya, Zhao Zi, masih kecil, saya bermimpi mencapai tahap ascendan. Saya akan dapat memiliki planet sebagai gua kultivasi saya sendiri. Bukankah itu hal yang paling menggembirakan di dunia? Zhao Zi tersenyum pahit, lalu menarik napas dalam-dalam dan hendak melanjutkan kultivasi. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya ungu bergerak melintasi langit seperti meteor dan memecahkan penghalang suara. Segera, cahaya ungu mendekat dan hanya berjarak 10.000 kaki. Ekspresi Zhao Zi menjadi serius. Dia tidak berdiri tetapi dengan dingin melihat sinar cahaya ungu yang masuk. Ada juga beberapa orang yang menggunakan transfer arai setiap hari. Selain beberapa pembudidaya yang sangat kuat, bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi darinya,
Zhao Xi masih memandang rendah mereka karena dia, Zhao Xi, adalah murid dari Sekte Nasib Surgawi. Pada saat ini, saat matahari mulai terbit di langit, sinar ungu melambat, memungkinkan Zhao Xi untuk melihat orang di dalamnya. Orang ini memiliki kepala penuh rambut panjang yang terurai begitu saja di belakangnya. Dia mengenakan jubah ungu dan tiba 10 kaki di depan Zhao Xi dengan satu langkah. Orang itu kemudian menatap Zhao Xi dengan dingin. Tatapan Zhao Xi tertuju pada token di pinggang orang ini. Di token, ada 7 yang diukir dengan jelas. Saat dia melihat token itu, tubuh Zhao Xi mulai bergetar. Tanpa ragu-ragu, dia berdiri dan dengan hormat berkata, murid generasi kelima divisi hijau Zhao Xi menyapa leluhur ketujuh divisi ungu. Sikap Zhao Xi saat ini sangat hormat, tapi jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti perayaan ulang tahun leluhur pendiri, dia telah mendengar banyak desas-desus. Di antara rumor tersebut, yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa leluhur pendiri menerima seorang murid baru, murid ketujuh dari divisi ungu, Wang Lin. Begitu Wang Lin ini memasuki divisi ungu, dia benar-benar membalikkannya. Setelah secara brutal membunuh saudara kedua divisi ungu, dia bahkan bergabung dalam pertarungan untuk gelar murid sejati. Orang ini menggunakan kultivasi transformasi jiwa tahap tengahnya untuk melawan saudari keempat divisi ungu, yang berada pada tahap akhir transformasi jiwa, dan menang. Tapi ini bukan bagian penting dari rumor itu. Bagian yang penting adalah saudara keenam dari divisi ungu, yang merupakan seorang kultivator ascendan, tiba-tiba kembali, dan pertempuran hebat pun dimulai. Meskipun Wang Lin kalah dalam pertempuran ini, semua pandangan murid-murid Sekte Takdir Surgawi tentang dirinya berubah drastis. 3 mantra pembunuhan menjadi gerakan khas Wang Lin, dan aura iblis yang kuat memberi Wang Lin aura tiada taraf. Berbagai rumor ini melewati banyak orang sebelum akhirnya sampai ke telinga Zhao Xi. Sejauh yang dia tahu, Wang Lin ini adalah seorang kultivator setan yang tidak hanya memiliki temperamen buruk tetapi akan segera membunuh siapa saja yang membuatnya kesal. Buka formasi ke planet bumi. Suara Wang Lin tenang. Dia melangkah melewati Zhao Xi dan langsung memasuki susunan transfer. Ketika dia berada di udara, dia sudah mengamati susunan transfernya. Area ini menempati area seluas hampir 5 km dan memiliki simbol kompleks yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di tanah. Gelombang aura yang kuat keluar dari susunan dan menyebar. Dari kejauhan, sepertinya ada kabut tebal di sini yang menghalangi orang untuk melihat lebih baik. Ada jurang yang tak terhitung jumlahnya dalam area 5 km ini. Mereka seperti sungai yang terjalin sebelum semuanya mengalir ke laut. Ada kekuatan misterius yang bergerak melalui jurang yang dipenuhi energi ini. Area transfer yang menutupi area 5 km ini tidak lagi terlihat seperti area transfer. Itu lebih seperti binatang primal. Kompleksitas susunan ini sudah jauh melampaui susunan transfer lain yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Zhao Xi menarik napas dalam-dalam dan segera menjawab. Dia pergi ke sisi susunan transfer, membentuk segel, dan mengirimkan sinar lampu hijau ke arahnya. Pada saat lampu hijau memasuki susunan transfer raksasa mulai bergemuruh. Pada akhirnya, langit seperti bergetar. Kekuatan misterius di dalam jurang kompleks mulai menyebar secara bertahap dan memancarkan cahaya hantu. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bagian jurang yang berangsur-angsur menyala membentuk simbol raksasa.
Ini adalah simbol yang menutupi area seluas 5 km, dan kerumitannya tak terbayangkan. Saat ini, Wang Lin sedang berdiri di tengah simbol ini. Hampir dalam sekejap mata, simbol raksasa itu melepaskan cahaya yang kuat. Cahaya ini menutupi area tersebut, dan pada saat itu, langit dan bumi diselimuti oleh cahaya hantu. Zhao Xi sudah terbiasa dengan ini, jadi begitu arai menyala, dia menutup matanya. Setelah menghitung 5 detik, dia membukanya. Tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam arai, dan semuanya sama seperti sebelumnya. Hanya cahaya hantu yang tersisa. Itu tampak seperti awan kunang-kunang saat perlahan-lahan melayang kembali ke jurang. Zhao Xi melihat susunan transfer yang kosong. Dengan rasa iri pada jawabannya, lalu dia menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu untuk apa leluhur ketujuh divisi ungu ini pergi ke planet bumi. Iya. Ini tidak ada hubungannya denganku, dan aku harus fokus berkultivasi sehingga aku bisa mencapai tahap akhir Soul Formation secepat mungkin. Zhao Xi menggelengkan kepalanya lalu duduk dan melanjutkan berkultivasi. Planet Bumi adalah salah satu dari 5 planet yang mengorbit planet Tianyun. Dari kejauhan, itu benar-benar berwarna kuning tanah dan ada lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya bergerak di atas permukaannya. Ukuran planet ini kira-kira sama dengan planet Susaku. Sekte Xuan Yuan adalah satu-satunya negara budidaya peringkat 6 di planet ini. Seluruh sekte Xuan Yuan adalah satu negara, dan memiliki pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Nenek moyang mereka bernama Xuan Ming, kultivasinya sudah melewati tahap ascendan. Ada sangat sedikit laut di planet ini, jadi sebagian besar adalah daratan. Jutaan mil di sebelah barat Xuan Yuan adalah tempat negara budidaya peringkat 5 Ling Yue berbohong. Pada hari ini, area di sekitar susunan transfer di sebelah sekte Xuan Yuan telah dibersihkan. Tidak ada seorang pun kecuali murid sekte dalam jarak puluhan meter dari barisan. Di luar susunan transfer, Master Sekte Junior dari Sekte Xuan Yuan, Su Yun-san, diam-diam berdiri di sana. Dia memiliki kipas berharga yang kadang-kadang dia pukul dengan telapak tangannya. 3 hari yang lalu, dia mendengar dari seorang teman baik di Sekte Nasib Surgawi bahwa seseorang dari Divisi Ungu akan datang untuk menjadi utusan Ling Yue. Biasanya, Su Yun-san tidak akan peduli tentang masalah kecil seperti ini, tetapi ketika dia mengetahui bahwa orang yang datang adalah saudara ketujuh Divisi Ungu, murid baru yang baru saja diterima oleh All Seer, Wang Lin, dia tiba-tiba memiliki perubahan sikap. Sebagai seseorang dari negara budidaya peringkat 6 yang berada di bawah kendali planet Tianyun, dia memiliki rekaman terperinci dari masing-masing murid All Seer untuk mencatat preferensi mereka. Fokus utamanya biasanya adalah para murid sejati, dan dia biasanya tidak akan peduli dengan Wang Lin jika bukan karena fakta bahwa All Seer tampaknya telah memperhatikannya selama perayaan ulang tahun. Wang Lin ini muncul entah dari mana, jadi Sekte Xuan Yuan hanya tahu sedikit tentang dia. Juga, dari sudut pandang Sekte Xuan Yuan, Wang Lin memiliki banyak potensi. Lebih baik berteman sekarang daripada nanti, dan itulah mengapa ini terjadi. Di belakang Su Yun-san berdiri beberapa orang tua. Mereka semua memiliki kepala rambut putih dan yang paling kuat dari para tetua Sekte Xuan Yuan. Waktu perlahan berlalu sampai tengah hari. Saat matahari berada di puncaknya, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari susunan transfer. Suara gemuruh menarik perhatian Su Yun-san. Dia menyingkirkan kipas yang berharga,
tersenyum, dan melihat susunan transfer. Suara gemuruh menjadi lebih keras dan lebih keras. Cahaya hantu keluar dari tanah dan menutupi langit untuk membentuk simbol ilusi. Di tengah simbol, ruang bengkok dan seseorang perlahan berjalan keluar. Orang ini mengenakan jubah ungu dan ada 7 yang diukir pada token ungu di pinggangnya. Bab 506. Utusan. Simbol di atas larik perlahan menghilang. Wang Lin berjalan keluar dari barisan dan dengan tenang melihat sekeliling sebelum pandangannya tertuju pada Su Yun-san. Mata Su Yun-san menyipit sebelum dia tertawa dan bertanya, "Apakah kamu Wang Lin, murid Olsir?" Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya. "Saya, Pak." Su Yun-san tersenyum dan berkata, "Saya adalah Master Sekte Junior dari Sekte Suan Yuan Planet Bumi. Saya di sini untuk melakukan tugas saya sebagai tuan rumah. Saudara Wang, tolong jangan menolak. Kalau begitu aku akan mengganggu saudara Su." Wang Lin samar-samar tersenyum. Tingkat kultivasi Su Yun-san ini sama dengan tahap pertengahan transformasi jiwa miliknya. Dia meninggalkan sekte nasib surgawi karena dia menginginkan tempat yang tenang untuk berkultivasi. Ada terlalu banyak persaingan dan pertempuran di sekte nasib surgawi, jadi tidak cocok untuk kultivasi. Undefined dia baru saja tiba di planet ini dan tidak bisa begitu saja menolak keramahan tuan rumahnya. Su Yun-san tertawa dan berbicara sepanjang jalan. Setelah memberitahu Wang Lin tentang situasi di planet ini, dia mengatur tempat yang sangat indah dan damai untuk tempat tinggal Wang Lin. Setelah mengatur waktu pertemuan mereka besok, Su Yun-san pergi. Lingkungan di sini sangat anggun dan tenang. Wang Lin masuk ke dalam ruangan, membuka jendela, dan melihat keluar. Bunga-bunga halus menutupi area itu dan semuanya bersaing satu sama lain untuk mekar. Wang Lin membuka pintu dan perlahan berjalan melewati taman bunga ini. Hal terpenting saat ini adalah meningkatkan level kultivasi saya. Meskipun saya telah jauh dari planet Suzaku selama beberapa tahun, Tuo Sen masih seperti pedang yang tergantung di atas kepala saya. Dia bisa meninggalkan tanah dewa kuno kapan saja, dan ketika dia melakukannya, dia pasti akan datang untukku. Wang Lin mengerutkan kening. Masalah dengan Tuo Sen seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Itu seperti cambuk tak terlihat yang memaksanya untuk terus berkultivasi agar bisa terus bertahan hidup. Sambil melihat bunga-bunga indah di taman, Wang Lin mulai merenung. Celestial Slaughter Art, aku bisa mempelajarinya sebentar dalam perjalanan ke sini. Ini memang seni yang sangat indah. Menggunakan segel kekuatan hidup untuk melindungi tubuhku memang bisa menciptakan pertahanan yang kuat. Manik penentang surga masih kehilangan elemen logam untuk melengkapinya. Masalah mendapatkan elemen logam adalah hal lain yang harus saya selesaikan secepat mungkin. Si Tunan berpikir bahwa manik penentang surga hanya akan mengenali pemilik setelah 5 elemen selesai. Pada saat itu, apakah ia akhirnya dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya? Namun, dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki manik penentang surga untuk aliansi kultivasi untuk memperebutkannya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di planet Suzaku. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam kehampaan. Tatapannya tampak menempuh jarak yang tak terduga dan mendarat di planet jauh Suzaku. Setelah tinggal di Sekte Suan Yuan selama 2 hari, Su Yun-san membimbing Wang Lin ke negara budidaya peringkat 5 Ling Yue. Dalam 2 hari ini, Su Yun-san adalah pembicara yang baik. Setelah berusaha untuk mengenal Wang Lin,
mereka menjadi akrab. Negara Lingyue sudah tahu bahwa seorang murid inti dari Divisi Ungu dikirim sebagai pembawa pesan. Seluruh negeri menempatkan ini sebagai prioritas utama dan menyiapkan segalanya untuk menyambut utusan itu. Di perbatasan Lingyue, Su Yunsan samar-samar tersenyum dan berkata, "Kakak Wang, ini adalah negara budidaya peringkat 5 Lingyue. Negara ini tidak terlalu besar, hanya memiliki 4 sekte. Tapi negara ini menghasilkan banyak item roh dan sangat terkenal di planet ini." Wang Lin mengangguk. Mereka berdua bergerak sangat cepat saat melewati perbatasan dan dengan cepat masuki negara Lingyue. Di tengah Lingyue, ada menara yang naik ke surga. Disinilah semua utusan tinggal. Ada lebih dari 100 pembudidaya berdiri di luar menara, menunggu kedatangan utusan. Tidak lama kemudian, 2 sinar cahaya datang dari cakrawala, menembus penghalang suara. Pada saat ini, orang-orang di kaki menara semuanya mengangkat kepala. Ketika 2 sinar cahaya mendekat, para pembudidaya di kaki menara dengan hormat berkata, "Para pembudidaya Lingyue menyambut utusan Tuan Sekte Nasib Surgawi dan Master Sekte Junior Sekte Xuan Yuan." Su Yuanshan tertawa dan berkata, "Saya akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Jika saya punya waktu di masa depan, kita bisa minum dan mengobrol lagi." Dengan itu, Su Yunsan terbang ke kejauhan. Setelah Su Yunsan pergi, Wang Lin adalah satu-satunya yang tersisa di langit. Dia melayang di udara dan dengan tenang menatap orang-orang di bawahnya. Di antara lebih dari 100 pembudidaya di sini, 10 di antaranya berada di tingkat kultivasi tertinggi, tahap akhir dari transformasi jiwa. Tingkat kultivasi semua orang agak rendah. Di antara orang-orang ini, salah satunya menarik perhatian Wang Lin. Orang ini berambut putih dan terlihat sangat tua. Dia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini. Dia pada dasarnya setengah langkah ke tahap ascendan. Wang Lin perlahan turun dan mendarat di dasar menara. Dia tidak membiarkan para pembudidaya di depannya berbicara sebelum dengan tenang berkata, "Meskipun saya adalah pembawa pesan, saya tidak akan mengganggu Anda dengan apapun, terus melakukan apa yang Anda lakukan sebelumnya. Saya akan berkultivasi tertutup, jadi tidak ada yang diizinkan berada dalam jarak 5.000 km dari sini." Para pembudidaya di sekitarnya semuanya terkejut, tetapi semua pembudidaya ini telah hidup lama dan semuanya licik seperti rubah. Setelah keterkejutan awal, mereka semua dengan cepat merespons dan berpencar. Orang tua yang setengah langkah ke tahap ascendan dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum pergi. Para pembudidaya di samping lelaki tua itu dengan cepat mengikutinya. Dalam sekejap, dasar menara tidak memiliki siapapun selain Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal saat dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke menara. Begitu dia berada di dalam, dia duduk dalam posisi lotus dan menamparkan tas pegangannya untuk mengeluarkan bendera larangan. Dengan satu goyangan bendera, helaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari menara dan menutupi sekitar 5.000 km. Area sekitar 5.000 km tiba-tiba tertutup kabut hitam dan memancarkan aura suram. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin merenung sedikit sebelum memukul dahinya dengan telapak tangannya dan menyemburkan bendera sepanjang 30 kaki. Meskipun bendera jiwa 1 miliar jiwa telah kehilangan sebagian besar fragmen jiwanya, masih ada beberapa jiwa utama yang tersisa. Wang Lin mengibaskan bendera, menyebabkan jiwa utama dilepaskan ke dalam kabut hitam untuk meningkatkan perlindungan.
Dia melepaskan setiap jiwa utama kecuali fragmen jiwa Qilin, karena itu tidak nyaman untuk dilepaskan. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu dia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok muncul. Batu giok ini benar-benar berwarna abu-abu, itu adalah salah satu yang Olsir berjubah abu-abu memberinya, seni pembantaian surgawi. Seni pembantaian surgawi. Mata Wang Lin berbinar, lalu indera ilahi memasuki batu giok. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Dalam sebulan terakhir ini, tidak ada sekte Ling Yue yang bisa mengetahui utusan baru ini. Biasanya, ketika seorang utusan datang, mereka akan meminta batu roh dan batu giok langit. Untuk menghindari masalah, mereka akan selalu memberi mereka beberapa. Ini pada dasarnya telah menjadi tradisi. Tapi sekarang orang yang berasal dari planet Tian Yun dan bahkan murid dari Olsir ini tidak meninggalkan menara selama sebulan penuh. Daerah sekitarnya juga diselimuti kabut hitam, menyebabkan orang normal tidak berani melangkah satu pun ke daerah tersebut. Ada beberapa pembudidaya transformasi jiwa yang ingin masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi setelah masuk 1000 kaki ke dalam kabut, mereka semua dengan cepat mundur dengan ekspresi jelek. Utusan baru secara bertahap menjadi lebih misterius di mata para pembudidaya Ling Yue. Saat ini, di dalam menara, Wang Lin masih duduk dalam posisi lotus. Dia tampak persis sama seperti yang dia lakukan 1 bulan yang lalu. Dia menghabiskan seluruh bulan ini untuk mempelajari isi batu giok. Seni pembantaian surgawi, pada kenyataannya, adalah segel kekuatan hidup, yang berarti itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami. Bakat Wang Lin sudah tidak terlalu bagus, dan seni pembantaian surgawi sangat kompleks. Dia hanya bisa perlahan memikirkannya dan bereksperimen dengan hati-hati untuk menguasainya secara bertahap. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru. Waktu terus berlalu dan setengah bulan lagi berlalu. Tidak hanya pembudidaya Ling Yue tidak kehilangan minat pada pembawa pesan ini, mereka menjadi lebih tertarik. Ini karena ada perubahan kabut hitam yang mengelilingi menara. Pada bulan pertama sepi, tetapi pada setengah bulan terakhir, terdengar suara siulan yang keras, seolah-olah ada banyak pedang terbang-terbang bolak-balik melalui area tersebut. Ada juga gemuruh-gemuruh yang bisa mengguncang langit yang keluar dari kabut hitam. Ini membuat semua pembudidaya Ling Yue semakin penasaran. Akhirnya, lelaki tua yang setengah langkah ke panggung Ascen dan berdiri dan melakukan perjalanan ke menara. 3 hari kemudian, lelaki tua itu kembali. Ekspresinya sangat jelek dan matanya dipenuhi keterkejutan. Setelah dia kembali, semua sekte mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa tidak ada murid yang diizinkan berada dalam jarak 5.000 km dari menara, atau mereka akan dihukum sebagai pengkhianat. Akibatnya, area 5.000 km di sekitar menara menjadi zona terlarang di Ling Yue. Wang Lin menghabiskan 1,5 bulan mempelajari seni pembantaian surgawi. Seni ini bergantung pada pembantaian, jadi semakin banyak yang terbunuh, semakin banyak anjing laut yang akan bertumpuk satu sama lain. Setelah segel menumpuk ke titik tertentu, itu akan menjadi pertahanan terkuat di dunia. Namun, seni ini sangat sulit untuk dibudidayakan. Setelah 1,5 bulan, Wang Lin masih tidak dapat menemukan esensinya dan akhirnya memutuskan untuk menyerah untuk saat ini. Sebaliknya, dia memutuskan untuk memahami surga sehingga dia dapat terus menyempurnakan mantranya saat ini.
Selama waktu itu, dia menghadapi serangan balik dari kereta perang. Ini adalah reaksi pertama setelah dia melepaskan segel pertama. Wang Lin sudah siap untuk ini, dan setelah bertarung dengan binatang itu selama beberapa hari, dia menggunakan mantra rahasia untuk menekannya. Reaksi binatang roh itu gagal. Orang tua dari Ling Yue memasuki daerah itu selama waktu itu dan secara pribadi melihat makhluk roh yang pantang menyerah. Setelah menekan kereta perang, Wang Lin diam-diam berkultivasi selama beberapa hari. Pada hari ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan tanda-tanda pencerahan. Seni pembantaian surgawi harus dipahami di tengah pembantaian. Mencoba memahaminya dengan hanya duduk di sini agak kurang. Jika saya benar-benar ingin mengolah seni ini, maka semuanya harus dimulai dengan pembantaian. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia berdiri, mengambil satu langkah, dan langsung melangkah keluar dari menara. Bab 507. Bumi Tanah Iblis Utara. Wang Lin melayang 10.000 kaki di atas menara. Dengan mata seterang obor, dia mengangkat tangan kanannya dan semua kabut hitam mulai menyerbu ke arahnya. Sepertinya kabut hitam didorong dari tepi luarnya ke arah Wang Lin. Langit dan awan berubah warna. Gemuruh-gemuruh bergema dari dalam awan. Raungan gemuruh ini menyebar dan bergema di seluruh Ling Yue. Hampir dalam sekejap mata, semua kabut hitam dalam jarak 5.000 km berkumpul di tangannya dalam bentuk bola seukuran kepala bayi, dan petir menyambarnya. Bola dipenuhi kabut dan kilatan larangan. Ada juga tekanan kuat yang keluar saat berkedip. Belum diartikan Wang Lin meremas tangannya dan batasan yang berkedip di dalam tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mulai berputar di sekelilingnya. Akhirnya, untaian gas hitam terjalin di depannya membentuk bendera ungu kemasan. Bendera melambai tanpa angin dan menciptakan semburan suara mengepak. Pada saat ini, area sekitar 5.000 km di sekitarnya sudah bersih, tetapi masih ada beberapa raungan yang datang dari kehampaan, dan kilatan bayangan hitam dapat terlihat. Jiwa utama, kembali. Wang Lin membuka mulutnya dan jiwa utama bergegas kembali ke dalamnya dan kemudian ke bendera jiwa di dalam jiwa asalnya. Sementara aku mengolah seni pembantaian surgawi, aku mungkin juga memperbaiki bendera jiwa juga. Maka peluang saya untuk bertahan hidup di planet Tian Yun akan meningkat. Juga, guru ingin aku pergi ke Laut Iblis Timur dalam 3 bulan. Sekarang saya hanya punya waktu 1,5 bulan lagi. Haruskah aku pergi atau tidak? Perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke seluruh Ling Yun sebelum tubuhnya berubah menjadi asap dan menghilang. Ling Yue, Gunung Lima Roh. Kultivator nomor 1 di Ling Yue, lelaki tua yang setengah langkah ke tahap ascendan, adalah lelaki tua Tian Tai dari Five Spirit Mountain. Dia saat ini sedang duduk di puncak Gunung Lima Roh, menyerap kekuatan bulan, dan berkultivasi. Orang tua Tian Tai membuka matanya. Mereka tenang saat dia melihat kehampaan dan perlahan berkata, orang tua Tian Tai menyapa utusan Tuhan. Sinar cahaya ungu muncul di kehampaan saat Wang Lin muncul. Dia menggenggam tangannya pada lelaki tua Tian Tai dan berkata, maaf mengganggumu. Orang tua Tian Tai menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Akulah yang tidak sopan. Jika saya tidak melanggar aturan dan memasuki area terakhir kali dan mengejutkan binatang buas yang pantang menyerah itu, saya yakin Lord Messenger akan lebih mudah menjinakkannya. Tidak masalah. Tatapan Wang Lin tenang saat dia menatap lelaki tua Tian Tai.
Orang tua ini telah mencapai bagian pencarian Dao dari jalan menuju tahap ascendan. Ini adalah tahap yang sangat penting untuk setiap pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir, itu adalah masalah hidup dan mati. Seseorang dapat mencari Dao di pagi hari dan mati di malam hari. Orang tua itu sedikit menutup matanya dan berkata, dengan suara yang dalam, karena utusan Tuhan tidak ada di sini tentang saya memasuki area ini, lalu apa yang dicari oleh utusan Tuhan? Seorang lelaki tua yang setengah langkah ke kuburan. Wang Lin melihat ke kejauhan dan perlahan berkata, apakah planet ini memiliki tempat berkumpulnya binatang iblis? Mata lelaki tua Tiantai menjadi serius dan dia mulai merenung. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok tiba-tiba muncul. Dia berkata, Tuan Utusan, ada 3 tempat berkumpulnya binatang iblis di planet ini, dan mereka tercatat di sini. Setelah menerima batu giok itu, Wang Lin menyapunya dengan akal ilahinya. Dia mengangguk ke arah lelaki tua itu sebelum menghilang tanpa jejak. Orang tua Tiantai melihat di mana Wang Lin menghilang sebelum perlahan menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, anak ini dipenuhi dengan niat membunuh. Perjalanannya kali ini adalah untuk membunuh. Saya harap tidak ada yang menyinggung perasaannya di sepanjang jalan. Di ujung utara planet Bumi, terdapat pegunungan padat yang menutupi jutaan kilometer. Tempat itu adalah tempat berkumpulnya binatang iblis, bahkan ada binatang sepi sekuat pembudidaya ascendan di sana. Tempat itu juga tempat semua murid di planet ini menguji diri mereka sendiri. Namun, area sepanjang 300.000 kilometer di tengah dianggap sebagai area terlarang dan seseorang tidak boleh memasukinya dengan santai. Wang Lin menyingkirkan batu giok itu, lalu dia mengunci ke arah yang ingin dia tuju, melambaikan tangan kanannya di udara, dan cahaya perak tiba-tiba muncul di hadapannya. Wang Lin mulai melangkah ke dalam cahaya perak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Seolah-olah dia sedang menaiki tangga, dia mengambil 10 langkah berturut-turut. 10 langkah adalah apa yang saat ini bisa dia tahan untuk berteleportasi sekaligus. Setelah 10 langkah, mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya berkedip. Pada saat ini, tubuhnya mulai berkedip dengan keras. Akhirnya, terdengar gemuruh yang menggelegar, dan begitu suara itu menghilang, tidak ada lagi orang di sana. Sejumlah besar cahaya perak tiba-tiba muncul di langit cerah di bagian utara planet ini. Langit biru jernih mulai berubah saat riak diam-diam muncul dan mulai menyebar. Setelah beberapa saat, ada kilatan cahaya perak terang di tengah riak. Kecerahan cahaya perak bisa menandingi matahari, seolah-olah ada 2 matahari, 1 emas dan 1 perak. Sosok Wang Lin melangkah keluar dari cahaya perak. Wajahnya agak pucat, dan napasnya agak berat. Hanya setelah dia mengeluarkan pil dan memakannya, dia perlahan mulai merasa lebih baik. Setelah dia muncul, cahaya perak perlahan menghilang dan perubahan langit perlahan kembali normal. Wang Lin tidak berhenti. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju pegunungan padat di depannya. Tanah di depannya tidak lagi berwarna kuning tanah, sekarang ada lapisan biru, cahaya hantu di atasnya. Ada tablet batu raksasa yang ditempatkan seseorang di tanah dengan mantra yang kuat. Ada beberapa kata merah besar berisi niat membunuh yang terukir di tablet. Bumi Tanah Iblis Utara. Keempat kata besar ini memancarkan aura kuat yang sepertinya datang padamu seperti gelombang pasang. Aura itu menyebabkan sekelilingnya memiliki embusan angin konstan yang bersiul tanpa henti.
Saat Wang Lin berdiri di bawah tablet raksasa, dia mengangkat kepalanya dan diam-diam melihatnya untuk waktu yang lama. Ada lapisan tipis kabut di belakang tablet, tapi tidak menyembunyikan apapun. Jika seseorang melihat dengan hati-hati atau menyebarkan indera ketuhanan mereka, mereka akan dengan jelas melihat apa yang ada di sana. Ada bentangan pegunungan tak berujung di belakang tablet. Tidak ada jalan, tanah tertutup dedaunan, dan udara dipenuhi bau busuk. Selain itu, daerah itu benar-benar sunyi dan tanpa tanda-tanda kehidupan. Meskipun saat itu siang hari, ada aura yang sangat dingin keluar dari tanah dan menyebar ke seluruh area. Wang Lin dengan hati-hati melihatnya sebentar. Setelah merenung sedikit, dia mengangkat kakinya dan melangkah menuju pegunungan. Seni pembantaian surgawi harus dialami selama penyembelihan. Hari ini saya akan menggunakan tempat ini untuk memulai kultivasi seni pembantaian surgawi saya. Tepat pada saat ini, beberapa sinar energi pedang muncul di cakrawala. Energi pedang ini memiliki warna cerah yang berbeda dan memancarkan energi yang kuat. Jelas bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang memiliki kultivasi yang lemah. Kakak magang senior, kita di sini. Sebelum energi pedang mendekat, sebuah suara datang dari salah satu dari mereka. Langkah Wang Lin bahkan tidak berhenti sedikit pun karena kemunculan orang-orang ini. Dia terus melangkah ke pegunungan dan sosoknya menghilang ke dalam lapisan tipis kabut. Tak lama setelah sosoknya menghilang, beberapa sinar energi pedang mendarat di depan tablet. Menampakkan 5 orang. Dari 5 orang itu, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Pakaian mereka jelas terbagi menjadi 2 gaya yang berbeda, dan kelimanya berpakaian bagus, tampan, dan memiliki aura yang kuat. Dari 2 perempuan itu, salah satunya mengenakan gaun merah dan memiliki tanda kecantikan di atas mulutnya. Dia dengan lembut berkata, "Kakak magang senior, saya pikir saya baru saja melihat seseorang memasuki area ini." Gadis ini tidak terlihat tua, tetapi tingkat kultivasinya berada pada tahap akhir formasi inti. Di antara ketiga laki-laki itu, ada satu yang sangat tampan dan parubaya. Dia mengenakan jubah hijau dan putih, rambutnya diikat dengan ikat pinggang hitam sederhana, dan dia memiliki pedang biasa di punggungnya. Setelah dia mendengar gadis itu, dia tersenyum samar dan berkata, "Ini bukan tempat terlarang, dan banyak orang berbeda dari sekte berbeda datang ke sini untuk berlatih. Jadi tidak ada yang aneh melihat orang lain di sini. Begitu paman tuan dan mereka tiba, kita akan masuk bersama." Pada saat itu, semua kultivator yang kita temui akan menghindari kita, jadi Anda tidak perlu khawatir. Salah satu laki-laki lain di antara ketiganya, yang terlihat berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan jubah biru, tersenyum dan berkata, "Benar. Saudara Guo milik Sekte Pedang Dalou, yang merupakan salah satu dari 2 sekte teratas di planet Tianyun. Bahkan jika dia bertemu murid dari Sekte Nasib Surgawi, jika mereka terlalu lemah, mereka masih akan menghindarinya. Tidak perlu membicarakan sekte kecil di planet bumi. Adapun laki-laki dan perempuan yang tersisa, mereka berdua diam, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun." Wanita itu bahkan menunjukkan sedikit kebencian saat melihat ketiganya, terutama terhadap pria bernama Guo, dan kebenciannya tidak tersembunyi sama sekali. Dari segi penampilan, wanita ini dinilai lebih cantik di antara keduanya. Dia mengenakan gaun katun putih, di pinggangnya dia menggunakan pita sutra biru muda untuk mengikat busur yang elegan, dan ada jepit rambut mawar di rambutnya yang hitam pekat dan halus.
Kulitnya sehalus dan tanpa cacat seperti batu giok tanpa perlu riasan, dan jika bukan karena kebencian di wajahnya, dia akan menjadi lebih cantik. Pria bernama Guo samar-samar tersenyum. Dia sepertinya sama sekali tidak peduli dengan wanita itu dan dengan lembut berkata, "Nyonya Qianqin, kamu bisa santai. Saya berjanji untuk meninggalkan 1 buah emas cemerlang untuk Anda, cukup untuk Anda bawa kembali ke sekte Anda." Wajah wanita bernama Qianqin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap pria bernama Guo dan dengan dingin berkata, "Bahkan dengan betapa terkenalnya sekte pedang Daluo, aku tidak percaya kamu akan menggunakan metode tercela seperti itu. Aku benar-benar buta karena percaya padamu." Pria bernama Guo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika seseorang beruntung, siapapun dapat memperoleh harta surgawi ini. Buah emas cemerlang sangat bermanfaat bagi paman tuan saya. Karena Anda meminta bantuan saya, maka saya harus melaporkannya ke sekte saya." Sosok Wang Lin bergerak di dalam pegunungan ini seperti kilat dan matanya menjadi dingin. Sekte pedang Dalou, menarik. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mencoba menemukan beberapa informasi tentang lokasi senior Zoe. Aku hanya tidak tahu apa itu buah emas cemerlang itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.